Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab ujian akhir semester 6 teori pengambilan keputusan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ziad Ibarul Kafah dengan NIM 202012211065. Baik, kita akan lanjut ke soal yang pertama. Akurasi dan kecepatan adalah dua hal yang sangat penting dalam konteks pengambilan keputusan saat ini dan di masa yang akan datang. Yang jawaban yang pertama yaitu pernyataan tersebut menyatakan bahwa akurasi dan kecepatan adalah dua faktor kunci yang sangat penting dalam pengambilan keputusan, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Terutama dalam konteks dunia bisnis, analisa ini relevan dengan kondisi dunia bisnis saat ini yang semakin kompetitif dan cepat berubah. Akurasi. Dalam konteks pengambilan keputusan, akurasi merujuk pada tingkat kebenaran atau ketepatan informasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam dunia bisnis, akurasi menjadi penting karena kesalahan atau ketidakakuratan dalam informasi dapat menghasilkan keputusan yang salah dan berdampak negatif pada perusahaan. Contoh pengaplikasian akurasi. Contoh pengaplikasian akurasi adalah dalam analisis data, prediksi pasar atau penilaian risiko. Misalnya sebuah perusahaan teknologi yang ingin memutuskan strategi pengembangan produk dapat mengumpulkan data akurat tentang preferensi pelanggan, tren pasar, dan kebutuhan teknologi untuk membuat keputusan yang tepat. Kecepatan. Kecepatan merujuk pada kemampuan dalam mengambil keputusan dengan cepat dan mengambil tindakan yang tepat dalam waktu yang singkat di era digital saat ini. Kecepatan menjadi faktor krusial dalam bisnis karena perubahan teknologi dan persaingan yang cepat. Contoh dalam perusahaan, dalam manajemen rantai pasokan, perusahaan yang dapat merespon dengan cepat terhadap permintaan pelanggan. Perubahan kebijakan pemerintah atau kejadian tak terduga seperti bencana alam apabila dapat memastikan ketersediaan stok yang tepat waktu yang tepat dan menjaga kelancaran operasional bisnis. Kesimpulannya dalam dunia bisnis yang dinamis saat ini, akurasi dan kecepatan menjadi kunci untuk mengambil keputusan yang tepat dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Perusahaan yang dapat menggabungkan akurasi dalam analisis dan pengambilan keputusan dengan kecepatan dalam merespon perubahan akan lebih mampu bertahan dan berhasil dalam menghadapi tantangan yang ada dan yang akan datang. Soal yang nomor 2, beri contoh di bidang pemasaran dan jelaskan bagaimana penggunaan teknologi bisa mengurangi bias dalam pengambilan keputusan. Jawaban yang nomor 2, dalam bidang pemasaran, penggunaan teknologi dapat membantu mengurangi bias dalam pengambilan keputusan dengan memberikan data yang akurat dan objektif. Berikut adalah contoh dan penjelasan lebih lanjut. Strategi pemasaran. Memahami pelanggan secara mendalam dan mengidentifikasi segmen yang tepat untuk targeting. Dalam pengambilan keputusan terkait mengidentifikasi segmen yang tepat untuk targeting. Strategi pemasaran. Bias dapat muncul jika keputusan hanya didasarkan pada intuisi atau pengalaman subjektif. Namun dengan menggunakan teknologi dan analisis data yang canggih, perusahaan dapat mengurangi bias dan mengambil keputusan yang lebih objektif. 3. Penggunaan teknologi yang dapat membantu mengurangi bias dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, pengumpulan data. Pengambilan keputusan yang lebih objektif dengan mengandalkan data dan analisis yang diperoleh melalui teknologi, keputusan pemasaran dapat didasarkan pada fakta dan angka yang lebih objektif daripada pada preferensi subjektif individu. Yang kedua, analisis data. Teknik analisis data seperti data mining atau machine learning. Perusahaan dapat menganalisis data pelanggan secara menyeluruh. Teknologi ini membantu mengidentifikasi pola, tren, dan korelasi yang mungkin tidak terlihat secara manual. Dengan demikian,
Penggunaan teknologi dapat menghasilkan segmentasi pelanggan yang lebih objektif dan akurat. 3. Personalia pemasaran. Teknologi juga memungkinkan perusahaan untuk menerapkan personalisasi pemasaran yang lebih efektif. Dengan memanfaatkan algoritma yang didukung oleh teknologi, perusahaan dapat memberikan rekomendasi produk yang lebih relevan dan pesan yang disesuaikan berdasarkan data pelanggan. Ini mengurangi bias dan meningkatkan keefektifan upaya pemasaran. 3. Dampak penggunaan teknologi dalam mengurangi bias. 1. Pengambilan keputusan yang lebih objektif. Dengan mengandalkan data dan analisis yang diperoleh melalui teknologi, keputusan pemasaran dapat didasarkan pada fakta dan angka yang lebih objektif daripada preferensi subjektif individu. 2. Identifikasi segmen yang tepat. Teknologi membantu mengidentifikasi segmen pelanggan yang berdasarkan pada karakteristik yang dihasilkan dari analisis data, bukan hanya prasangka atau perkiraan subjektif. 3. Pengurangan kesalahan dan risiko. Dengan data yang akurat dan analisis yang tepat, perusahaan dapat menghindari kesalahan dalam menilai pelanggan atau mengambil keputusan pemasaran yang berisiko. Ini membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas upaya pemasaran. Soal yang ketiga, yaitu jawabannya proses pengambilan keputusan terperinci dan urut terkait keputusan untuk mengembangkan suatu produk. Diversifikasi produk dapat mengacu pada teori pengambilan keputusan yang melibatkan langkah-langkah berikut ini. Teori pengambilan keputusan yang melibatkan langkah-langkah berikut: identifikasi kebutuhan pasar. Identifikasi kebutuhan pasar, langkah pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan dan permintaan pasar yang belum terpenuhi. Contohnya, kita akan mengembangkan produk Smart Home Security System yang memanfaatkan teknologi Internet of Things untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan rumah. Proses pengambilan keputusan terperinci dan urut terkait keputusan untuk mengembangkan suatu produk atau diversifikasi produk dapat mengacu pada teori pengambilan keputusan yang melibatkan langkah-langkah berikut ini. Identifikasi kebutuhan pasar, penentuan alternatif produk, penentuan kriteria, pembobotan kriteria, simulasi, dan analisis decision matrix. Di sini ada tabel analisis decision matrix, simulasi, dan analisis decision matrix merupakan alat yang berguna untuk membandingkan alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Berikut adalah contoh simulasi decision matrix untuk mengembangkan produk Smart Home Security System. Simulasi dan analisis decision matrix. Decision matrix merupakan alat yang berguna untuk membandingkan alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Berikut adalah contoh simulasi decision matrix untuk mengembangkan produk Smart Home Security System. Di sini saya mengambil Smart Home Security System, dapat dilihat di tabel berikut. Dalam simulasi ini, skala penilaian dari 1 hingga 5 digunakan, dengan nilai 5 menunjukkan performa terbaik dalam kriteria yang diberikan. Setelah melakukan simulasi decision matrix, dapat dilakukan perhitungan total skor untuk setiap alternatif dan memilih alternatif dengan skor tertinggi sebagai keputusan pengembangan produk. Dengan langkah-langkah tersebut, proses pengambilan keputusan yang terperinci dan urut dapat membantu dalam mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan mengurangi potensi bias dalam pengambilan keputusan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.